Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam acara Pro Kontra. Acara untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, terutama terkait dengan konsepsi khilafah. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah kita hadirkan Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, pakar fikih, yang akan kita tanya seputar khilafah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dalam Islam yang paling pertama kali dibahas oleh ulama itu tentang istilah. Ya. Pertanyaan yang sering muncul, Ustaz, kenapa istilah khilafah itu kok konotasinya jadi negara begitu? Bagaimana menurut Ustaz Siddiq? Ya, jadi kalau istilah asli yang ada dalam kitab-kitab fikih itu ada 3. Pertama khilafah, lalu imamah, kemudian darul Islam. Nah, ini 3 istilah ini merupakan istilah-istilah asli yang sejak imam-imam mazhab dulu, imam mazhab yang 4 pada abad kedua, ketiga Hijriah, ini istilah ini yang muncul. Nah, itu diterangkan di kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili pada bab tentang khilafah ya. Jadi istilah aslinya itu 3, imamah, khilafah, sama darul Islam. Nah, istilah negara Islam atau Arabnya itu Daulah Islamiyah, atau kalau di Inggris kan Islamic State, kalau di Indonesia kan negara Islam, itu memang istilah modern. Jadi dalam kitab yang tadi saya sebut Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, istilah Daulah Islamiyah itu mulai muncul, istilah daulahnya ya, itu kira-kira abad ke-15 Masehi. Ya. Yaitu digunakan istilah daulah itu oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Jadi dalam kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibnu Khaldun itu, disitulah dia menggunakan istilah daulah. Berkali-kali ketika saya membaca itu, wah ini kok istilah daulah ini ternyata di sini saya menemukan itu. Padahal yang namanya Imam Ibnu Khaldun itu meninggalnya 1406 Masehi. Jadi abad 15 Masehi. Nah, 15 Masehi. Nah, kemudian sejak saat itulah kosakata daulah itu mulai dipakai oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Daulah Islamiyah. Nah, akhirnya ini kemudian digunakan untuk sinonim dari kosakata asli yang dipakai oleh para ulama terdahulu, yaitu khilafah atau imamah atau darul Islam. Nah, itu yang jadi banyak dipersoalkan, Ustaz. Karena istilah negara itu kan istilah modern. Ya. Bagaimana kemudian bisa disamakan dengan istilah darul Islam, imamah atau khilafah? Ya, jadi begini, yang perlu kita pahami mengenai peristilahan itu sebenarnya substansi maknanya. Kita mau menggunakan istilah apa sebenarnya, syariat itu tidak mewajibkan misalnya harus khilafah, tidak boleh imamah, imamah tidak boleh khilafah. Nah, yang penting itu adalah makna dari istilah itu. Apakah istilah itu memang ada dalam Islam, dalam Quran atau hadis, atau istilah itu tidak ada gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada substansi, sebenarnya istilah negara Islam atau daulah Islamiyah, walaupun itu kosakata yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat Arab itu sejak katakanlah abad ke-15 Masehi, seperti tadi saya katakan Ibnu Khaldun sudah menggunakannya di dalam kitab Muqaddimah. Tapi secara substansi maknanya itu ada kesamaannya walaupun tidak sama sepenuhnya dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama terdahulu. Gitu. Ya, secara ilmu ketatanegaraan sekarang, Ustaz. Ketika kita belajar dulu kan mengatakan bahwa yang disebut negara itu paling tidak punya wilayah,
Ya, kemudian yang kedua ada pemimpinnya. Yang ketiga ada hukumnya yang mengatur wilayah itu, dan keempat ada masyarakatnya. Itulah yang disebut dengan negara. Apakah ini bisa jadi rujukan untuk menyebut khilafah atau imamah atau darul Islam itu, kalau dilihat dari unsur-unsur negara itu memenuhi itu? Memenuhi. Jadi unsur-unsur negara dalam ilmu tata negara modern, apa yang disebut negara itu ada unsur-unsur wilayahnya, ada unsur pemimpinnya, ada unsur hukumnya, peraturannya, ada unsur rakyatnya, masyarakat. Sebenarnya itu unsur-unsur itu ada di dalam istilah-istilah lama para ulama. Walaupun mereka mendefinisikan dengan cara lain atau tidak selalu menyebutkan syarat-syarat itu. Tetapi apa yang sekarang kita sebut dengan istilah negara Islam itu sebenarnya ya definisi khilafah atau imamah atau darul Islam itu boleh dikatakan identik, walaupun mungkin tidak identik 100%. Ya, artinya apa yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu sebenarnya bisa disebut negara. Bisa disebut negara. Salah satu buktinya begini. Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah ya, setelah beliau hijrah, fungsi-fungsi yang beliau lakukan, kalau dibandingkan dengan terminologi modern, tugas-tugas presiden misalnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya dalam UUD 45 disebutkan presiden itu menerima duta dan konsul. Rasulullah itu juga menerima duta dan konsul. Gitu. Kemudian misalnya dalam UUD 45 yang namanya presiden itu mempunyai tugas menjalankan undang-undang. Dalam Islam itu juga ada undang-undang itu, walaupun tentu berbeda dari segi sumbernya. Kalau dalam Islam kan undang-undang atau peraturan dalam Islam itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Ya berbeda sumber, tapi bahwa di dalam negara Islam atau negara khilafah itu ada aturan, itu sama aturan. Contoh yang lain misalnya di UUD 45 disebut salah satu tugas presiden adalah mengumumkan perang. Nah sekarang kalau kita lihat di masyarakat Madinah, siapa yang mengumumkan perang Badar, perang Uhud? Itu kan Nabi Muhammad sendiri sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu kalau kita urai secara tupoksi itu sama dengan yang disebut dengan tupoksi seorang kepala negara dalam tata negara modern, misalnya menerima duta dan konsul. Termasuk kalau kita lihat, kalau kita umroh itu ada ke Madinah itu ada yang disebut dengan Ustuwanah Wufud itu kan, di sekitar Raudhah itu, tempat di mana Rasulullah menerima utusan-utusan ya. Kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, itu negara kota, bukan negara modern seperti sekarang, karena kan kecil Madinah itu. Bagaimana menjawabnya? Ya, gitu harus kita lihat sebagai sesuatu yang dinamis. Itu memang di awal-awal batas wilayah dari negara Islam atau daulah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah memang sebatas kota Madinah. Tetapi ketika Nabi meninggal, itu seluruh jazirah Arab itu sudah menjadi wilayah dari negara Islam. Berarti ya ada benarnya itu negara kota, tapi kan tidak terus-menerus seperti istilah negara kota Athena di Yunani. Artinya kan wilayahnya itu bisa meluas ya. Jadi salah satu perbedaan antara negara Islam atau khilafah atau imamah atau apapun istilahnya, itu salah satu perbedaannya dengan negara dalam sistem sekarang atau nation state itu masalah tapal batas. Kalau dalam nation state sekarang tapal batas itu nggak boleh meluas. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang itu mendapat izin lah dari negara-negara besar seperti Amerika. Kalau Amerika nggak mengizinkan satu negara aneksasi negara lain, nggak akan terjadi. Gitu. Jadi ini bedanya. Jadi kalau dalam sistem negara bangsa itu perluasan wilayah itu kan artinya perang atau aneksasi atau pencaplokan. Itu nggak boleh. Tapi kalau dalam ajaran Islam yang namanya wilayah negara Islam itu tidak tetap. Dia akan bisa melebar, meluas tanpa ada batas-batas yang
mencegahnya, nggak ada. Nah seperti di zaman Rasulullah itu awalnya kan cuma di kota Madinah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu sudah seluruh jazirah Arab itu menjadi wilayah Islam. Bahkan yang paling luas setelah itu kan ada khalifah-khalifah itu ya. Yang paling luas melakukan perluasan itu adalah Umar bin Khattab. Itu sampai ke Afrika Utara, sampai ke Mesir, kemudian sampai ke Syam. Itu terus meluas. Ya. Jadi yang namanya konsep tapal batas teritori dalam Islam itu tidak ada batasnya. Walaupun ada inkonsistensi juga, Ustaz. Misalkan Singapura itu kan kecil sebenarnya wilayah, tapi tetap disebut sebagai negara kan. Brunei juga kan kecil sekali itu ya. Atau Kuwait sekarang itu kecil, tapi bisa disebut negara. Artinya sebenarnya luas tidaknya perbatasan itu tidak menegasikan bahwa dia itu adalah negara gitu. Terakhir Ustaz, ada yang mengatakan karena khilafah itu maknanya umum negara, karena itu sistem apapun di dunia, yang penting dia itu negara adalah khilafah. Bahkan dalam sidang PT-UN itu ada rektor Jogja yang jadi saksi ahli dari pemerintah itu mengatakan Amerika itu khilafah karena mendominasi dunia. Bagaimana pandangan Ustaz? Nah ini perlu kita letakkan secara tepat ya. Jadi gini, khilafah itu definisinya kalau dalam bahasa Indonesia atau sinonimnya itu sistem pemerintahan Islam, bukan sistem pemerintahan secara umum. Jadi khilafah itu adalah sistem pemerintahan tapi bukan sistem pemerintahan secara umum, sehingga kemudian bisa diberlakukan untuk sembarang pemerintahan atau sembarang negara. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan Islam. Ya, berarti dia kalau seperti kita belajar matematika ada diagram Venn, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan kita ini secara umum adalah misalnya sistem pemerintahan. Maka di situ ada macam-macam, ada sistem pemerintahan Islam. Nah, itulah khilafah. Ada sistem pemerintahan demokrasi yang bentuknya republik. Ada sistem pemerintahan yang bentuknya monarki atau kerajaan. Tapi semesta pembicaraan atau skop globalnya itu umum, sistem pemerintahan. Nah, itu di dalamnya ada khilafah, ada demokrasi, ada monarki. Nah, khilafah itu salah satu jenis dari kategori umum. Nah, ada kekeliruan dari sebagian intelektual. Khilafah itu dianggap sebagai kategori umum yang artinya itu sembarang sistem pemerintahan. Itu tidak benar. Jadi tidak benarnya itu saya ingin memberikan satu contoh atau ilustrasi begini. Misalkan ada kata-kata masjid. Masjid itu apa? Apa bedanya masjid itu dengan kategori umum tempat ibadah? Masjid itu benar tempat ibadah, tapi dia itu kalau seperti diagram Venn tadi ada semesta pembicaraan yang umum. Semesta pembicaraan ini tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu ada yang namanya masjid. Itu tempat ibadah benar, tapi tempat ibadah untuk orang Islam. Nanti ada gereja, tempat ibadah untuk orang Kristen, Protestan atau Katolik. Nanti ada pura, ada kelenteng. Jadi yang namanya masjid itu tidak bisa didefinisikan sembarang tempat ibadah atau tempat ibadah secara umum, nggak bisa. Artinya ada karakter-karakter khususnya. Iya, ada karakter khusus. Nah, khilafah itu seperti itu. Jadi kalau kita mengartikan khilafah itu sembarang sistem pemerintahan, itu keliru. Karena jadi apa yang karakter khusus dari khilafah itu yang membuat berbeda dengan istilah negara-negara yang lain seperti kerajaan, republik atau imperium gitu. Apa yang membedakan? Saya melihat ada dua ya ciri khas dari yang disebut dengan khilafah itu. Yang pertama adalah dasar negaranya. Dan yang kedua adalah apa hukum yang mengaturnya. Itu yang menurut saya pembeda yang paling signifikan antara khilafah dengan yang lain. Jadi apa yang menjadi dasar negara dari khilafah? Dasar negaranya itu adalah akidah Islamiyah. Nah, akidah Islamiyah itu apa? Akidah Islamiyah itu adalah iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, serta iman kepada qadha dan qadar dari Allah, apakah baik atau buruk. Nah, itulah yang disebut dengan akidah Islam. Yang kalau ini diperas lagi, akidah Islam itu basisnya adalah 2 kalimat syahadat.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang menjadi dasar eksistensi dari negara khilafah. Itu yang pertama. Ini dasar negara ini, akidah Islamnya akan sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain atau negara-negara yang lain. Misalnya saya ambil contoh, misalnya sistem pemerintahan republik. Itu sebenarnya basisnya itu atau dasarnya itu adalah paham sekularisme. Bukan, tidak bisa ditarik atau dipaksakan ini dasarnya agama, nggak bisa. Memang dasarnya bukan agama. Wong itu kalau kita lihat sejarah lahirnya sistem republik itu, sistem republik itu lahir dari revolusi Prancis. Walaupun kosakata republik itu sudah digunakan oleh Plato pada kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Tapi itu kan hanya filsafat ya. Tapi kalau yang betul-betul sistem pemerintahan itu yang namanya republik itu ya hasil dari revolusi Prancis. Setelah sebelumnya yang ada monarki, revolusi Prancis salah satu hasilnya konsep republik. Kalau monarki, rakyat tidak berhak memilih pemimpin. Ketika menjadi republik, nah pemimpin itu pilihan rakyat. Nah ini memang menarik gitu, menarik sekali kalau dibandingkan dengan sistem monarki. Nah, tapi ini kalau kita bicara apa dasarnya sistem republik atau demokrasi, dasarnya nggak bisa berdasarkan Islam, itu nggak bisa. Itu dasarnya sudah pasti sekularisme. Karena kalau kita lihat dalam konteks revolusi Prancis, ya sekularisme itu yang menjadi inti semangat atau dasar dari berbagai macam ide segala macam, itu kembalinya kepada paham sekularisme. Ya, apalagi ini, negara komunis ya. Ya. Apalagi negara komunis artinya dasarnya komunis. Dasarnya namanya sebenarnya bukan komunis, tapi kalau bahasa Arab itu al-madiyah materialism. Jadi kalau ideologi itu kapitalisme, itu basisnya namanya sekularisme. Kalau Islam itu khilafah, itu dasarnya akidah Islam. Nah kalau negara komunis itu dasarnya itu adalah namanya materialisme. Nah, materialisme itu ada definisinya, karena ada materialisme dalam pengertian populer, yaitu paham yang lebih mengutamakan materi daripada nilai-nilai atau macam-macam ya. Tapi materialisme dalam pengertian dasar dari paham sosialisme secara umum itu definisinya adalah materialism is the view that all that exists is matter. Or from the matter. Jadi materialisme itu adalah suatu paham bahwa segala sesuatu yang ada itu adalah materi atau muncul dari materi dan kembali jadi materi. Ya, jadi jadi beda dengan jadi gini, ucapan materi, kamu ini materi ya, itu maksudnya materi dalam pengertian populer tadi, paham yang mengutamakan materi dibandingkan dengan agama atau akhlak segala macam. Nah, kalau yang materialisme dalam pengertian filsafat atau pemikiran, yaitu tadi paham yang menganggap segala sesuatu yang ada, alam semesta, manusia, kehidupan, itu materi dan bersumber dari materi. Jadi dan akidah Islam itu sangat menentukan saat ya. Nah, jadi gini, sebentar saya tambahkan sedikit. Berarti kalau orang itu berpaham materialisme seperti ini, otomatis dia akan menganggap segala sesuatu yang gaib yang tidak bisa diindra oleh kita, itu dianggap in-exist, dianggap tidak ada. Kenapa? Ya karena yang ada itu dia menganggap materi. Berarti persoalan surga, neraka, wah itu nggak ada. Jadi pasti bertentangan dengan akidah Islam. Pasti bertentangan. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, oke, makasih. Pemirsa, sebentar. Tadi ada yang satu lagi yang pembeda yang jelas ya. Pertama tadi dasar negaranya beda, yang kedua adalah hukumnya. Jadi kalau dalam negara khilafah itu hukum untuk mengatur masyarakat itu tidak ada lain kecuali syariat Islam. Sementara kalau di negara demokrasi, hukum itu bersumber dari kehendak rakyat yang dirumuskan oleh lembaga legislatif. Jadi bukan bersumber dari Quran atau hadis. Memang negara republik atau demokrasi itu memang tidak didesain untuk menerapkan syariah. Enggak sama sekali. Jadi kalau kita menghendaki penerapan syariah tapi kok sistemnya republik, itu memang tidak matching. Demikian. Terima kasih Ustaz Siddiq Al-Jawi. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita pro kontra, terutama tentang istilah. Istilah itu sangat penting. Khilafah adalah negara, tapi bukan berarti semua negara itu adalah khilafah. Karena
paling tidak menurut Ustaz Siddiq Al-Jawi tadi ada dua yang paling menentukan. Pertama, akidahnya harus akidah Islam, dan yang kedua, hukum yang diterapkan di sana adalah syariah Islam. Dan itu tentu tidak ada dalam sistem kenegaraan yang lain kecuali khilafah ala minhajin nubuwah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.